Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Rabu 10 Agustus 2022, Pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir dalam Pekan Biasa ke-19 tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 12, ayat 24 sampai dengan 26. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus sekali lagi menubuatkan pengorbanan serta tujuan penderitaan dan wafatnya bagi keselamatan umat manusia. Butir gandum harus jatuh ke tanah supaya menghasilkan buah. Tuhan Yesus menyatakan diri tentang wafat dan kematiannya yang akan menghasilkan banyak buah. Hidup Tuhan Yesus akan dikorbankan demi dunia melalui kematiannya. Jika ia dikuburkan seperti bulir gandum dan ditinggikan di salib, ia akan menarik semua orang ke dalam dirinya. Nah, bagaimana dengan para murid Tuhan Yesus? Jika Tuhan Yesus menyebutkan soal pengorbanan dirinya, maka ia juga menggabungkan korban para murid dan para pengikutnya. Mereka dipanggil untuk menjadi hamba. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, Tuhan sangat menghargai sikap saling memberi, apalagi memberi dengan tujuan demi kebaikan sesama. Tuhan juga menuntut agar kita berani mempersembahkan diri seperti Santo Laurentius. Ibarat biji gandum yang harus mati dahulu untuk menghasilkan banyak buah, ia rela menjadi martir agar pelayanannya menyelamatkan banyak orang. Maka, mari kita melayani dengan sepenuh hati dan seutuh diri. Semoga roh kerendahan hati memampukan kita menjadi murid Kristus yang tulus dan rela berkorban. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tuhan, sabda-Mu ini sangat memotivasi kami untuk serius melaksanakan kehendak-Mu. Bantulah kami untuk rela berserah diri pada kehendak Bapa. Semoga yang kami usahakan dapat menghasilkan buah berlimpah. Amin. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengenal lebih dekat Santo Laurentius, Diakon dan Martir yang hari ini kita rayakan. Laurentius termasuk salah satu dari ketujuh diakon agung yang bekerja membantu Paus di Roma. Oleh Paus Sixtus II yang menduduki tahta suci dari tahun 257 sampai 258, Laurentius ditugaskan mengurus harta kekayaan gereja dan membagi-bagikan derma kepada para fakir miskin di seluruh kota Roma. Ia juga melayani Paus dalam setiap upacara keagamaan. Ketika Paus Sixtus II ditangkap oleh serdadu-serdadu Romawi, Laurentius bertekad menemani dia sampai kematiannya. Ia berkata kepada Paus,
Aku akan menyertaimu kemana saja engkau pergi. Tidaklah pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya. Sixtus terharu mendengar kata-kata Laurentius itu. Lalu ia berkata, "Janganlah sedih dan menangis, anakku. Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku. Dan engkau, 3 hari lagi engkau akan mengikuti aku ke dalam kemuliaan surgawi." Ramalan Sixtus itu ternyata benar-benar terjadi. Prefek kota Roma yang mengetahui bahwa gereja mempunyai sejumlah besar kekayaan mendapat laporan bahwa Laurentius-lah yang mengurus semua kekayaan itu. Karena itu, Laurentius segera dihadapkan kepada penguasa Roma itu. Laurentius dibujuk agar secepatnya menyerahkan semua kekayaan gereja itu kepada penguasa Roma. Dengan tenang, Laurentius menjawab, "Baiklah Tuan, dalam waktu 3 hari akan kuserahkan semua kekayaan ini kepadamu." Laurentius dibiarkan kembali ke kediamannya. Ia segera mengumpulkan orang-orang miskin dan membagi-bagikan kekayaan gereja kepada mereka. Di bawah pimpinannya, orang-orang miskin itu berarak menuju kediaman prefek Roma. Kepada penguasa Roma itu, Laurentius berkata, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka dengan sebaik-baiknya." Tindakan dan kata-kata Laurentius ini dianggap sebagai suatu olokan dan penghinaan terhadap penguasa Roma. Karena itu, ia ditangkap dan dipanggang hidup-hidup di atas teralis besi yang panas membara. Laurentius tidak gentar sedikit pun menghadapi hukuman ini. Setelah separuh badannya bagian bawah hangus terbakar, ia meminta supaya badannya dibalik sehingga seluruhnya bisa hangus terbakar. "Sebelah bawah sudah hangus, baliklah badanku agar seluruhnya hangus," katanya dengan sinis kepada para algojo yang menyiksanya. Laurentius akhirnya menghembuskan nafasnya di atas pemanggangan itu sebagai seorang kesatria Kristus. Kisah kemartirannya kita ketahui dari tulisan-tulisan Santo Agustinus. Di sana dikatakan bahwa doa orang-orang yang disampaikan dengan perantaraan Laurentius terkabulkan. Karunia-karunia kecil diberikan kepada orang-orang yang berdoa dengan perantaraan Laurentius, supaya mereka terdorong untuk memohon karunia yang lebih besar, yaitu cinta kasih kepada sesama dan kesetiaan kepada Kristus. Demikian Santo Agustinus dalam salah satu tulisannya mengenai Santo Laurentius.